Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Leni Yunia. Kita akan membahas hari ini tentang himpunan, materi untuk kelas 7 di semester 1 ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu definisi dari himpunan, cara menyatakan himpunan, dan operasi pada himpunan. Oke, siapkan dirimu ya, catatannya, bukunya. Oke. Nah, kita lihat dulu contoh berbagai macam himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa kelas 7 yang berinisial A. Nah, kalian misalnya di kelas 7, ada Agus, ada Asep, ada Ardian, ada Arfa, ada Arsya. Nah, kumpulkan itu. Nah, kumpulan siswa yang jelas kita bisa setiap orang ditanya di kelas 7, kumpulan nama-namanya itu jawabannya ya. Nah, itu bisa disebut sebagai himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan hewan berkaki 2. Nah, hewan berkaki 2 di sekitar kalian apa saja? Tuliskan ya. Misalnya ada apa nih? Ya, apa? Ayam. Apa? Bebek. Apa lagi? Angsa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau setiap orang ditanya, itu jawabannya. Yang ketiga, kumpulan nama buah dari huruf J. Nah, nama buah-buahan dari huruf J apa ya? Jeruk, jambu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kumpulan merek HP di Indonesia. Nah, kalau Ibu sebutkan nanti jadi endorse lagi ya. Kalian bisa nanti menuliskan masing-masing di Indonesia itu yang ada apa saja nih merek HP. HP yang kalian pegang, HP temanmu di kelas, HP sahabatmu di tempat lain. Nah, itu bisa kalian tuliskan ya. Kemudian yang kelima, kumpulan nama pemain bola internasional. Nah, kalian suka nonton bola? Nah, pasti penonton bola pasti tahu ya, orang-orang yang akan dituliskan di kumpulan nama pemain bola internasional ya. Ibu juga punya satu nih, pemain bola yang profesional yang Ibu sangat kagum pada kecerdasan dalam menggolkan. Ya, siapa? Iya, CR7. Ya, itu. Kalian mungkin ada yang lain ya, Messi dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang bukan himpunan. Itu kumpulan siswa yang cakep. Nah, misalnya nih kata Ibu, kumpulan siswa yang cakep itu adalah Adi misalkan, Budi. Ternyata kata orang lain ketika ditanya, bukan, kata aku si Anton. Bukan, kata aku. Nah, jadi ketika orang-orang ditanya beda jawabannya. Nah, coba, ini bukan himpunan ya. Kumpulan siswa yang cakep. Nah, kemudian kumpulan makanan enak. Kalau kata Ibu, makanan enak itu contohnya gado-gado misalkan ya, bakpia patok. Nah, yang lain kalau ditanya apa makanan enak menurut aku ini beda lagi, nasi goreng dan lain sebagainya. Jadi, ketika ditanyakan kepada seseorang atau orang lain itu jawabannya bisa beda. Relatif ya. Enak dan tidak, cakep dan tidak itu relatif. Kemudian kumpulan gambar yang indah juga sama. Indah bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain ya. Kemudian kumpulan tulisan menarik. Nah, menarik menurut seseorang belum tentu menarik menurut kita. Oke? Kumpulan guru yang cantik. Nah, cantik menurut kita mungkin beda dengan cantik menurut teman kita. Oke? Itu bedanya himpunan dan bukan himpunan. Jadi tidak setiap kumpulan benda itu merupakan himpunan, ya. Kalian bisa membedakan ini? Nah, dari contoh tadi, apa definisi dari himpunan? Ya, kalian bisa menjawab sendiri dengan kata-kata kalian sendiri atau Ibu bimbing kalian ya, misalkan himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, kayak tadi ketika ditanya setiap orang tuh jawabannya sama, mau dimanapun gitu orangnya.
Tapi kalau yang bukan himpunan, ketika ditanyakan pada seseorang, belum tentu jawaban orang lain sama. Begitu. Oke guys, bisa membedakan himpunan dan bukan himpunan ya. Bedakan kumpulan benda yang bagaimana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Semoga kalian bisa paham ya membedakannya. Yuk kita lanjut. Nah, ada cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu seluruh dunia sepakat nih ditulisnya dengan huruf kapital ya. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dan pakai tanda kurung kurawa. Nah, yang seperti itu tuh kurung kurawa ya. Nah, ada yang menuliskan himpunan itu dengan kata-kata. Nah, misalkan ini lihat ya. D, tuh huruf kapital D-nya, tidak huruf kecil ya. Kemudian ada tanda sama, ada tanda kurung kurawa. Dengan kata-kata, tuliskan kata-katanya bilangan asli, kurang dari 5. Tuh ya. Kemudian dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. D, bilangan asli kurang dari 5 itu apa saja? Oh, 1, 2, 3, 4. Ya, kalian jangan keliru bilangan asli dengan bilangan cacah. Bilangan asli itu ingat, juara. Kalau juara 1, 2 gitu ya. Nggak ada juara ke 0, nggak ada ya. Nah, jadi asli loh, juara itu harus asli. Nggak boleh aspal, asli tapi palsu ya. Nah, kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Lihat di sini ada dinotasikan dengan X di mana X kurang dari 5. X anggota bilangan asli. Nah, itu. Jadi semua ini sama anggotanya, hanya cara menuliskannya beda-beda. Lihat, ingat, huruf kapital, ada tanda sama, ada kurung kurawal. Jangan lupa ya, itu ciri himpunan ya. Menyatakan himpunan seperti itu. Nah, kita akan belajar nih operasi pada himpunan tuh yang akan kita pelajari hari ini adalah irisan, gabungan, dan selisih. Apa nih bedanya ya? Coba kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama diketahui A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A itu anggotanya itu. Dan B bilangan prima kurang dari 10. Tentukan A irisan B. Nah, irisan B dan B, A gabung B. Nah, irisan itu biasanya dilambangkan dengan huruf U terbalik. Irisan jadi kayak huruf N tapi nggak ada curugnya gitu ya. Jadi makanya ada irisan kayak huruf N atau U terbalik ya. Dan yang B, A gabung, B gabung, tuh ada U. Nah, maka lambangnya juga huruf U, gabung tuh union ya, U. Nah, bagaimana menjawabnya? Kita tulis dulu anggota B. Nah, tadi kan masih dalam kata-kata ya, bilangan prima. Nah, kita tulis B itu bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kurang dari 10 apa saja? Dimulai dari angka 2, 3, 5, dan 7. Nah, jadi A irisan B, maksudnya irisan adalah anggota A dan juga ada di B. Nah, lihat anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anggota B 2, 3, 5, 7. Ada anggota yang sama yang ada di keduanya? Iya, nah itu yang dimaksud dengan irisan, yaitu A irisan B adalah anggotanya 2, 3, dan 5. Jadi ingat, irisan itu lambangnya huruf U terbalik menuliskannya, dan anggota-anggotanya adalah yang ada di kedua himpunan tersebut. Kalau kita membandingkan 2 himpunan ya. Yuk kita lanjut ke contoh berikutnya. Jawaban untuk A gabung B, lambangnya adalah A U, tuh B union ya. Itu gabungan
anggota kedua himpunan. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 digabung dengan himpunan B 2, 3, 5, 7. Maka A gabung B semuanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Oke, bisa membedakan irisan dan gabungan. Ya, supaya lebih paham lagi kita lihat nomor 2. Diketahui, nah ini C. C itu dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu bilangan genap antara 0 dan 10. Kemudian D 1, 2, 3, 4. Tentukan CUD. CUD apa itu? Oh, C gabung D. Dan D dikurangi C. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tuliskan dulu C. Kita daftarkan anggota-anggotanya. Bilangan genap antara 0 dan 10 adalah 2, 4, 6, 8. Dan D, anggota-anggotanya sudah tadi dituliskan 1, 2, 3, 4. C gabung D sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ya. Sekarang kita lihat D dikurangi C. D anggotanya 1, 2, 3, 4 dikurangi anggota C 2, 4, 6, 8. Nah, dari D dan C, adakah yang sama angkanya? Ada, yaitu apa? Oke, 2 dan 4. Maka 2 dan 4, karena yang dikuranginya D, terambil oleh C. Tinggal apa sisanya? Iya, bagus. 1 dan 3. Maka D dikurangi C adalah 1 dan 3 anggota-anggotanya. Bisa paham? Nah, nanti kita akan berlatih lagi supaya lebih paham ya. Nomor 3. A, anggotanya 4, 8, dan 12. Tentukan cara menyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, gimana nih? 4, 8, 12. Kira-kira itu bilangan apa ya? Oh iya, bilangan kelipatan 4. Tapi semuanya bilangan kelipatan 4? Oh enggak, yang kurang dari 15. Nah, jadi kita tuliskan A sama dengan kurung kurawal X. Di mana? Nah, itu garis lurus seperti itu, di mana menyatakan bahwa keterangannya X-nya bagaimana. X-nya kurang dari 15. X-nya kelipatan 4. Boleh enggak? X-nya kurang dari 13? Boleh. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang operasi gabungan, irisan, dan selisih. Ya. Nah, selanjutnya ada istilah dalam himpunan itu, ada himpunan kosong, himpunan semesta, komplement himpunan, dan diagram Venn. Nah, apa itu ya? Kita lihat. Oke. Himpunan kosong adalah himpunan, namanya juga kosong, yang tidak memiliki anggota. Jadi kosong anggotanya, tidak ada. Apa ya contohnya? Contoh kumpulan siswa kelas 7 yang berkaki 3. Ada kelas 7 yang berkaki 3? Nggak ada ya. Ada juga merek gitu ya. Ya, itu contohnya. Atau misalnya himpunan kosong yang lainnya. Kumpulan siswa kelas 7 yang usianya lebih dari 20 tahun. Nah, misalkan ya. Nah, itu contohnya. Kemudian himpunan semesta. Disebut semesta. Semesta itu alam raya, kayak alam raya ya. Itu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang kita bicarakan. Misalkan tadi himpunan A 1, 2, 3. Kita membicarakan bilangan apa ya ini? 1, 2, 3. Kemudian B 2, 3, 5. Misalkan, yang memuat ini semua 1, 2, 3 dan 2, 3, 5 bilangan apa ya kira-kira? Oh, bilangan asli. Itu bisa menjadi himpunan semesta ya. Atau bilangan cacah juga bisa.
ya, dibatasi bisa juga ya. Nah, itu semesta artinya ya. Komplement himpunan sekarang istilahnya. Komplement himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota yang dimaksud, tapi ada dalam semesta himpunan. Lambangnya itu biasanya pakai tanda pangkat C di atas atau dari kata komplement ya, atau apostrop gini ya, tanda kutip 1 di atas. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, jika A 1257 anggotanya, tentukan semesta yang mungkin dari A dan komplement dari A. Nah, komplement dari A ditulis A tanda kutip 1 gitu ya. Jawabnya gimana? Nah, semesta yang mungkin dari himpunan A itu bisa banyak ya. Pokoknya yang di mana memuat seluruh anggota A itu bisa disebut semesta. Bisa bilangan cacah, bisa bilangan asli, bisa bilangan prima. Nah, misalnya Ibu ambil contohnya, semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 8. Nah, itu ya semestanya. Kemudian kita ingin menentukan A komplement. Komplement dari A kita tulis A apostrop gitu ya. Nah, tanda kutip 1 sama dengan himpunan yang anggotanya bukan anggota A tapi ada di S ya. Nah, tadi bilangan cacah kurang dari 8 itu apa saja ya? Bilangan cacah kurang dari 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu mencakup semua yang kita bicarakan ya. 1, 3, 5, 7 ada di situ. Maka A komplement adalah yang bukan A. Jadi kita ambil dari anggota S itu, coret 1, 3, 5, 7. Jadi sisanya apa? Oke, sisanya adalah 0, 2, 4, dan 6. Nah, itu yang dimaksud dengan komplement dari A atau A komplement. Oke, contoh berikutnya. Jika A himpunannya adalah 2, 3, 5, 7 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan A gabung B komplement. Nah, ini lebih kompleks lagi soalnya. Cara menjawabnya kita harus tentukan dulu semestanya. Misalnya, kan semesta itu bisa banyak ya. Tidak hanya 1. Nah, misalnya Ibu ambil semestanya ada bilangan asli kurang dari 9. Kurang dari 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tuliskan dulu A gabung B-nya. A gabung B kita gabungkan 2, 3, 5, 7 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka A gabung B komplement, nah anggota S dikurangi oleh seluruh anggota yang ada di A gabung B. Jadi tinggal sisanya apa ya? Iya, angka 8. Nah, itu adalah A gabung B komplement. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Semangat anak-anakku. Kita ke soal tantangan. Ketahui A bilangan asli kurang dari 8 dan B anggotanya 2 dan 3. Tentukanlah A gabung B, A iris B, A dikurangi B, B dikurangi A, semesta yang mungkin dari himpunan A dan B, dan F, A komplement dan B komplement. Oke? Siap anak-anakku mengerjakan soal tantangan ini? Tetap semangat ya. Semoga kalian bisa. Kalau belum bisa, boleh bertanya ke ibu atau tonton lagi beberapa kali, oke? Ya, thank you for everybody. Jangan lupa subscribe video ini, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.